Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-80 pada surah Yusuf sampai dengan ayat ke-86. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, ikhtiar, perjuangan di dalam kita menyiapkan diri untuk melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang insya Allah akan kita dapati melalui ayat-ayat 80 sampai 86 pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya, alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak ayat-ayat sebelumnya yang kita dapati bahwa betapa salah satu aspek keindahan, dan ini adalah kisah terbaik di dalam Al-Quran, dikarenakan betapa runtut dan runutnya dan detailnya dari apa-apa yang Allah sajikan untuk kita semuanya dalam perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan tentunya ayahanda tercinta Nabi Yakub alaihissalam di dalam surah ke-12 surah Yusuf ini. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa di dalam ayat yang sebelumnya betapa kemudian setelah Nabi Yusuf melakukan rekayasa dengan menempatkan piala ataupun tempat minum tersebut di dalam salah satu kantung yang dibawa oleh saudara-saudaranya dan ditempatkan di dalam kantong Benyamin yang merupakan saudara kandungnya itu, maka kemudian sebagaimana yang telah disepakati oleh Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu adalah bahwa pada siapa yang tertinggal dan terdapat tempat minuman tersebut, maka yang bersangkutanlah harus tinggal di tempat itu. Maka hal inilah yang setelah kita dapati bahwa bagaimana kemudian atas apa yang telah mereka sampaikan dan mereka komitmenkan kepada Nabi Yusuf itu benar-benar harus dipenuhi, sehingga Benyamin tinggallah bersama Nabi Yusuf alaihissalam meskipun ketika itu para saudaranya belum mengetahui bagaimana sesungguhnya situasi dan kondisi yang ada dan siapakah sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam itu. Maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan bisa mendapati bahwa bagaimana mereka harus menghadapi ayahanda mereka semuanya, yaitu adalah Nabi Yakub alaihissalam, untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah terjadi dan berlaku pada diri mereka, di mana mereka telah berjanji pula dengan mengatasnamakan nama Allah untuk menjaga Benyamin itu. Nah, baiklah, bersama-sama kita kini mendapati bagaimana situasi mereka dan yang dirundung kesedihan dan kedukaan dan kerisauan dengan apa yang telah ditetapkan oleh penguasa Mesir dalam hal ini oleh Nabi Yusuf alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada ayat ke-80, falammastai asu minhu khalasu najia. Setelah mereka putus asa dari dia, mereka menyendiri berunding sambil berbisik-bisik. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallahi wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abruhal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Seorang pemimpin di antara mereka berkata, bukankah sudah kamu tahu bahwa ayahmu sudah mengambil sumpah dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Aku tidak akan meninggalkan negeri ini sebelum ayah mengizinkan aku atau Allah memberi keputusan kepadaku, dan dialah hakim terbaik. Ayat ke-81. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima 'allimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kembalilah kamu kepada ayah dan katakanlah, wahai ayah kami, anakmu mencuri. Kami menjadi saksi hanya atas apa yang kami ketahui, dan tidak kami ketahui apa yang dibalik itu. Ayat ke-82.
Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Tanyakanlah di kota tempat tadinya kita berada serta kafilah tatkala kita kembali, dan akan ternyata bahwa kami berkata benar. Ayat ke-83. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Iya, Nabi Yakub berkata, tidak kamu sendiri yang mengarang-arang cerita yang dirasa baik buat kamu. Fasabrun jamil. Maka bersabar itulah yang terbaik bagiku. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah akan mengembalikan mereka semua akhirnya kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha Tahu, Maha Bijaksana. Ayat ke-84. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal husni fahuwa kadhim. Ia pun berpaling dari mereka sambil berkata, sungguh sedih hatiku memikirkan Yusuf, dan matanya menjadi putih karena duka, dan dia diam memendam perasaan. Ayat 85. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna hardon au takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, tiada hentinya ayah mengingat-ingat Yusuf sampai ayah jadi kurus kering atau habis binasa. Ayat 86. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ia berkata, aku mengadukan kedukaanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Allah menghadirkan untuk kita melalui surah Yusuf ini, dan khususnya pada pagi hari ini ketika kita membaca ayat 80 sampai dengan 86. Bahwa sesungguhnya kalau seandainya kita mencoba meresapinya dan menempatkan diri di antara pembicaraan antara seorang ayah yang sudah tua dengan putra-putranya yang merasa dalam keperkasaan kehidupannya. Sehingga sesungguhnya Bapak dan Ibu bahwa hal ini adalah sebuah kisah yang tidak saja menghadirkan rasa sedih yang luar biasa, dan betapa berat sesungguhnya atas apa yang dihadapi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Sebagaimana kita dapati di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya, betapa mencintanya Nabi Yakub alaihissalam kepada putranya Nabi Yusuf. Dan tentunya setelah kehilangan Nabi Yusuf, yang ketika itu Nabi Yusuf masihlah kanak-kanaknya, bertahun-tahun memendam duka, kerinduan yang mendalam, dan kemudian kini mendapati pula bahwa putra lainnya pun tidak kembali lagi kepadanya. Tentunya Bapak dan Ibu untuk meresapi kisah ini ketika kita menempatkan pada diri Nabi Yakub alaihissalam, tentunya hal ini bukanlah peristiwa ringan yang dihadapinya. Namun hal ini bukan hanya sekedar dikarenakan kehilangan kedua orang kini putranya. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu kalau saya kita memperhatikan bagaimana sikap perkataan dan ucapan yang disampaikan oleh putra-putra lainnya, yang sangat berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub alaihissalam. Betapa ucapan-ucapan ini kalau seandainya kita membayangkan situasi dan kondisinya, ketika mereka mengatakan bahwa tiada hentinya ayah mengingat-ingat Yusuf sampai ayah jadi kurus kering atau habis binasa.
maka sesungguhnya perkataan-perkataan ini adalah perkataan yang sangat tidak pantas dan menggambarkan bahwa betapa miskin dan keringnya mereka dari rasa cinta dan hormat kepada orang tua. Maka hal inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allah memberikan dan menyampaikan kepada kita semuanya dalam peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam ini. Dan bagaimana interaksi antara Nabi Yakub dengan putra-putra lainnya. Bahwa memang beginilah gambarannya. Dan tidak hanya di dalam kisah Yusuf ini sebagaimana halnya ketika kita membaca bagaimana Nabi Nuh alaihissalam hubungannya dengan putranya, di mana putranya tidaklah mendengarkan dan tidak pula berlaku santun kepadanya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan benar, beberapa hal yang bisa kita lihat dengan memperhatikan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Kita bisa melihat misalnya bahwa bagaimana di dalam bagian pertama ketika mereka mengajak Nabi Yusuf untuk pergi itu. Mereka berusaha menyampaikan kepada Nabi Yakub untuk membiarkan mereka pergi bermain-main dengan Nabi Yusuf. Dan ketika itu kita bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan kepada mereka pada ayat 13 kita bisa mendapatinya. Sungguh aku akan sedih sekali bila kamu membawanya juga. Aku khawatir ia akan diterkam serigala, sementara kamu sedang lalai. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan kepada mereka ketika mereka pun akan meminta kembali agar Benyamin diizinkan untuk pergi dengan mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa mendapati bahwa Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan kepada putranya ketika ternyata Nabi Yusuf diberitakan oleh mereka telah diterkam oleh serigala itu. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam pada ayat ke-18. Mereka lalu membawa bajunya yang sudah berlumuran darah palsu. Maka ia berkata, Nabi Yakub berkata, tidak, itu pikiranmu sendiri yang telah mereka-reka cerita. Dan bagaimana ketika itu pun Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan, fasabrun jamil. Maka sesungguhnya kesabaran itulah yang terbaik buat Nabi Yakub di dalam menghadapi kebohongan yang telah dilakukan oleh putra-putranya bersamaan dengan kesedihan yang dialami atas kehilangan putra terkasihnya. Maka pada hari ini pun kita bisa mendapati hal yang sama. Bagaimana Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan kepada putra-putranya dengan tidak dikembalikannya saudara kandung Nabi Yusuf bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam Al-Quran kita bisa mendapati fasabrun jamil sebanyak 2 kali disajikan, yaitu disajikan pada ayat ke-18 pada surah Yusuf, dan kita dapati pula di dalam ayat ke-83 pada surah yang sama. Namun sesungguhnya di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, betapa banyaknya Allah menghadirkan kepada kita semuanya, bukan hanya melalui apa yang telah diucapkan oleh Nabi Yakub sebanyak 2 kali di dalam surah Yusuf ini, namun Allah memerintahkan pula kepada kita semuanya untuk terus bersabar di dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali Allah hadirkan di dalam surah-surah dan ayat-ayat yang lainnya. Sebagaimana kita bisa dapati misalnya di dalam ayat ke-109 pada surah ke-10 pada surah Yunus. Wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Maka kita bisa mendapati bentuk lainnya dengan menggunakan kata dasar sobaro di dalam ayat ini. Allah memerintahkan wasbir dan bersabarlah. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Dan betapa di dalam ayat ini pun melalui jendela perintah bersabar ini pun kita bisa mendapati bahwa memang Bapak dan Ibu hanya Allah yang maha adil. Sehingga kalau saatnya kita merasa bahwa di dalam kehidupan ini banyak sekali terekspresikan ketidakadilan, maka inilah sesungguhnya hakikatnya keberadaan dunia ini.
Dan sesungguhnya bagi kita semuanya adalah menjadi sebuah ujian bagi kita. Bisakah kita menuju kepada Allah? Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana itu, agar kita dapat melaksanakan segala sesuatu di dalam kehidupan ini dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan pula. Dan begitupun kita bisa mendapatinya bagaimana dalam surah Hud, kembali Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk bersabar itu. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa innallaha ma'as sabirin, bahwa bukan saja kita ingin disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketika kita berikhtiar dan berusaha bersabar itu adalah merupakan salah satu bentuk pula di dalam kita mengamalkan perintah Allah yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar di dalam kehidupan ini. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dalam ayat ke-115 Allah pun menyampaikan apakah ganjarannya bagi orang yang bersabar itu, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya ketika kita bisa bersabar di dalam kehidupan ini, sesungguhnya kesabaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa bahagianya ketika kita meyakini bahwa kesabaran itu hanya Allah yang memberikannya kepada kita. Maka ketika kesabaran itu menjadi salah satu pakaian yang kita selendangkan di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya tidak ada kesabaran itu kalau bukan dikarenakan Allah sedang menyertai kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang kita baca, mulai dari ayat ke-80 sampai dengan ayat ke-86 pada pagi hari ini, tidak saja Allah menyampaikan kesabaran bagi kita semuanya, pembelajaran bahwa kesabaran itu yang akan membuatkan kita bahagia di dalam kehidupan ini. Namun kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah menggambarkan pula karakter-karakter tidak terpuji melalui ayat-ayat yang kita baca ini. Sebagaimana halnya kita dapati di dalam ayat ke-82. Begitu yakinnya mereka mengatakan kepada Nabi Yakub alaihissalam, wa inna lasadiqun, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar. Padahal sesungguhnya kalau misalnya kita bisa mendapati kebenaran mestinya diikuti dengan kebenaran yang berikutnya. Namun apa yang mereka sampaikan kepada Nabi Yakub alaihissalam adalah ucapan-ucapan yang sesungguhnya sangatlah menyedihkan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah pula menggambarkan kepada kita semuanya betapa keringnya cinta, keringnya kehormatan, maka akan menghadirkan sikap dan perilaku tidak terpuji sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh mereka kepada ayahanda tercintanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa mendapati pula di dalam ayat ke-86 ini. Dan hal inilah merupakan mata rantai dari apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa sesungguhnya kehidupan dan kematiannya Allah hadirkan bagi kita semuanya, dan segala sesuatu yang terdapat di antaranya hanyalah merupakan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan hal ini adalah merupakan kesempatan bagi kita semuanya untuk mendapatkan sebagaimana yang Allah sampaikan, bahwa Allah ingin melihat siapakah yang terbaik di antara kita di dalam menyikapi situasi dan kondisi serta ujian yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu, inilah yang Allah sampaikan melalui apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Aku mengadukan kedukaanku dan kesedihanku hanya kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan betapa interaksi dengan Allah inilah yang disampaikan oleh Nabi Yakub. Dan betapa seringnya Bapak dan Ibu ketika kita mengalami permasalahan dalam kehidupan ini,
Kadangkala kita tidak sabar di dalam menghadapinya. Boleh jadi kita menceritakan permasalahan itu kepada orang lain. Kita mengadukan permasalahan kita. Namun apa yang sering kita dapati, bukan selesai permasalahan itu, bahkan semakin meruyak dan berat pula permasalahan itu sendiri. Namun sebaliknya yang disajikan di dalam ayat ini, Nabi Yakub menyampaikan bahwa begitu berat persoalan yang dihadapi di dalam kehidupannya dengan telah kehilangan dua orang putranya itu. Namun dengan sepenuh keyakinan pula, Nabi Yakub menyampaikan di dalam ayat ini bahwa Nabi Yakub akan mengadukan hal ini hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati dalam ayat ke-80 sampai dengan ayat ke-86 pada hari ini, bahwa bagaimana segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan ini semata-mata kita kembalikan kepada Allah. Dan hal ini mengingatkan pula kepada kita semuanya bahwa betapa kita tetap harus berbuat baik dan santun kepada orang tua kita. Jangan kita bersikap dan berlaku seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada ayahanda tercintanya. Ucapan yang begitu kasarnya dan menyakitkan hati sesungguhnya apabila hal ini dialamatkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca dan kita telusuri pada pagi hari ini, semoga terus menjadi cara kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita dan maksiat yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari sebelumnya. Saya berharap dan berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita kecuali hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kepada Bapak dan Ibu yang akan segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, mari bersama-sama kita mengantarkan sepenuh hati dengan doa semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat berhasil dengan baik dalam ridho Allah.